Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita, kali ini kita kembali lagi untuk menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Juga alasan kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Baik, kita mulai ceritanya. Penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah mengabarkan, Ia berbicara kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain, seperti yang Ia sampaikan di tempat berbeda. Dan dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Nabi Adam dan keturunannya. Seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam. Para malaikat bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Nabi Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina, ataupun dengki terhadap keturunan Nabi Adam alaihi salam seperti yang dipahami oleh sebagian mufasir. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada seperti yang pernah mereka lihat sebelum Nabi Adam diciptakan, yang dilakukan oleh para jin dan bun. Bun ini adalah masih golongan para jin, seperti yang disampaikan Qatadah. Abdullah bin Umar menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka saling menumpahkan darah. Lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Penjelasan senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Hasan, para malaikat diilhami hal tersebut. Menurut pendapat lain, para malaikat mengetahui hal itu kala melihat di Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu karena mereka tahu makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya memang berwatak seperti itu. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam hingga melampaui ilmu para malaikat. Selanjutnya Allah menjelaskan sisi kemuliaan Nabi Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud adalah nama-nama benda yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan Allah mengajarkan nama lembaran, takdir, dan lainnya, hingga nama-nama yang lainnya. Allah mengajarkan nama-nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Adam. Ar-Rabi menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Abdurrahman bin Zaid menafsirkan, Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya. Yang sahih, Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilakunya mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disinggung oleh Ibnu Abbas. Menurut pendapat lain, maksud firman Allah dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, yaitu kata-kata para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?
Sementara maksud firman dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu kata-kata iblis, kala banyak sekali kebaikan disembunyikan untuk Adam alaihissalam. Seperti dinyatakan Sa'id bin Jubair, Mujahid As-Sudi, Dahak As-Saud, dan pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Ibnu Aliyah, Rabi Hasan dan Qatadah menyatakan, dan apa yang kamu sembunyikan yaitu kata-kata para malaikat. Setiap kali Rob kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dan lebih mulia dari makhluk itu. Sekarang kita membahas tentang 4 keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ini merupakan penghormatan besar dari Allah untuk Nabi Adam alaihi salam ketika menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Adam. Yang pertama, menciptakannya dengan tangannya secara langsung, meniupkan sebagian ruh ciptaannya kepada Adam, memerintahkan para malaikat sujud kepadanya, dan mengajarkan nama segala benda kepadanya. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Selanjutnya kita akan membahas tentang keangkuhan dan kesombongan iblis. Iblis membandingkan dirinya dengan Nabi Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Selain itu, penilaian iblis juga keliru karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik dari api. Karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan. Berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa, dan membakar. Selanjutnya, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam seperti yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi petunjuk. Maka apabila aku lebih menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujud. Mereka bersujud. Para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya.
Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Iblis bukan golongan malaikat. Hasan al-Basri menuturkan, iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Syahr bin Hausab menuturkan, pada mulanya iblis berasal dari golongan jin. Namun, kala mereka berbuat onar di muka bumi, Allah mengutus pasukan malaikat membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian ia singgah di sana. Saat para malaikat diperintahkan bersujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sejumlah sahabat lain, Sa'id bin Musya'ib, dan lainnya mengatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menyatakan, iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin. Mereka bertugas menjaga syurga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka, dan memiliki 4 sayap. Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk.